Pemirsa, mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menjalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Aziz didakwa memberikan suap senilai 3,1 miliar rupiah dan 36 ribu dolar Amerika Serikat. Suap diberikan kepada mantan penyidik KPK Robin Patuju. Suap diberikan dengan maksud agar Robin membantu mengurus kasus yang melibatkan Aziz Samsudin dan Aliza Gunado dalam dugaan korupsi di Lampung Tengah. Dalam kasus tersebut, Aziz dan Aliza diduga sebagai pihak penerima suap. Atas dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi akan digelar Senin pekan depan. Yaitu uang tersebut diberikan oleh terdakwa dengan maksud supaya Stefanus Robin Patuju dan Masrur Hussein membantu mengurus kasus yang melibatkan terdakwa dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah yang bertentangan dengan kewajiban Stefanus Robin Patuju selaku penyidik KPK sebagaimana diatur dalam pasal 5, angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Partai Perindo memastikan program konvensi rakyat berbasis digital bukan sekedar basa-basi. Konvensi rakyat ini diyakini akan menghasilkan calon anggota legislatif dari berbagai kalangan yang memiliki kapasitas dan kemampuan mumpuni sebagai wakil rakyat. Transparansi menjadi sebuah hal penting di dalam proses rekrutmen dan seleksi bakal calon anggota legislatif. Melalui konvensi rakyat berbasis digital, Partai Perindo ingin mewujudkan hal ini dengan melibatkan partisipasi publik. Melalui keterbukaan dalam seleksi, Partai Perindo memastikan konvensi rakyat akan menghasilkan calon wakil rakyat yang berkompeten dan memahami masalah, terutama di era digitalisasi saat ini. Konvensi rakyat ini menurut pandangan saya adalah satu jalan keluar untuk mendapatkan bacalek yang bagus dengan proses digitalisasi, ya. Karena sekarang kita harus siap. Ke depan ini kan kita akan menghadapi permasalahan yang bersifat hybrid. Itulah konvensi ini salah satu tujuan pentingnya yang seperti saya katakan tadi. Yang pertama adalah menunjukkan inklusivitas, yang kedua memberikan kesempatan kepada putra-putri Indonesia yang terbaik, yang ketiga juga kepentingan partai sendiri supaya nanti wakil-wakil rakyat yang di Dewan itu betul-betul bisa memperjuangkan aspirasi untuk kesejahteraan Indonesia. Terobosan Partai Perindo ini juga dipastikan efektif mencegah politik uang karena memiliki sistem administrasi yang lengkap dan seleksi penjaringan yang sangat ketat dan diuji oleh tokoh-tokoh nasional yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ustadz yang menjadi tersangka penyebar berita hoaks babi ngepet di Depok divonis 4 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Kota Depok. Sidang putusan yang digelar secara daring. Alias Adam bin Haji Luki dengan pidana penjara selama 4 tahun. Berakhir dalam berkas perkara saksi Andi. Jatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Adam Ibrahim yang terbukti sebagai tersangka dalam kasus penyebar berita hoaks babi ngepet. Adam Ibrahim dinyatakan terjerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1946. Sebelumnya dalam sidang tuntutan yang digelar pada Selasa 9 November lalu, jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan terhadap Adam Ibrahim dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Kuasa hukum tersangka menyatakan menerima putusan hukuman yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim. Seperti yang telah kita dengar barusan, bagaimana putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, kami sebagai penasihat hukum menghargai dan menghormati putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim. Jelas juga tadi di mana terdakwa menerima putusan yang telah diberikan. Masa Ormas Pemuda Pancasila menggeruduk gedung DPRD Kota Depok kembali menuntut permintaan maaf Juniman Girsang. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.